Fasul khamis, pembahasan yang terakhir untuk kaidah kita yang kelima. Masih ingat? Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah itu dengan kaidah kita yang terakhir. Ad-dararu yuzal dengan yang ketiga. Masyaqqatu tajlibut taisir. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-umuru bimaqasidiha. Itu dengan 5 buah kaidah yang kita bincangkan sejak pada 2 pertemuan kita yang telah lalu. Untuk mengakhiri dengan kaidah kita yang kelima, yang nantinya kita akan masuk kepada 40 macam kaidah, yang mudah-mudahan satu persatu daripada kaidah tersebut ada dalam benak ingatan kita masing-masing. Qala kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan. Kullu umum, tiap sesuatu yang warid secara mutlak daripada syarak. Maksud daripada mutlak tanpa kait, tanpa ada syarat, tanpa ada tali-talian yang mengikatnya. Wala dhabita lahu fihi wala fil lughati. Warid di dalam syarak, ada sebutannya dalam Al-Qur'an, ada sebutannya di dalam hadis. Tapi dengan syarak tidak mempunyai kait-kait tertentu untuk menegaskan tentang makna dan hakikat daripada kata-kata yang berkenaan. Seperti itu juga dengan bahasa. Bahasa tidak memberikan penafsiran yang secara pasti. Syarak pun juga hanya sekedar menyebutkan namanya saja atau kata-katanya saja. Kalau tidak ada kait daripada syarak, kalau tidak ada kait dan keterangan daripada bahasa, maka dengan sesuatu yang disebutkan di dalam nas tadi itu akan ditakwilkan menurut uruf. Qala, di antara lain al-hirzu. Jadi ya, hati-hati ini jangan diletakkan di sini. Tapi syukurlah memang airnya juga tak ada. Jadi Ustaz pun kalau tengok airnya tak ada, untuk apa mau minum? Pelok juga kalau diisi. Mudah-mudahan terlupa pada waktu minum. Kan kalau lupa tak ada masalah, yang penting jangan sedar. Elok. Jadi kawan-kawan yang rasa-rasa kalau takut tak sanggup puasa, rasa-rasa tak sanggup puasa, atau akhwat juga, itu elok sekali pagi itu masak dulu lah. Jadi ikan bilis apa segala macam itu masak dulu, nasi lemak hidangkan, nasi segala hidangkan, tapi jangan dimakan pada waktu sedar. Jangan dimakan pada waktu sedar, batal puasa. Jadi yang kira-kira kita tak sedar, yang kira-kira dengan kita rasa-rasa seperti malam. Jadi macam mana ya, lupakan ingatan kita dulu. Terus sementara waktu kita tak payah ingat, yang sehingga setelah habis 3-4 pinggan, setelah kita kenyang, setelah kita yang keluar angin apa namanya, bersendawa, Astagfirullahaladzim, saya puasa tak apa, innama at'amaka rabbuka wasaqah. Itu dengan jawaban daripada hadis. Sesungguhnya dengan kamu diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak problem, boleh saja. Tapi dengan catatan yang kita sebutkan tadi. Dengan catatan kita tidak sedar, dengan catatan kita tidak ingat, sebanyak apapun yang kita makan dan kita minum tidak membatalkan puasa kita. Apa puasa? Rasanya masih boleh lah, alhamdulillah. Ditahan. Di Saudi puasa sampai 16 jam. Jam 3 subuh. Kemudian buka puasanya kadang-kadang sampai pukul 6, pukul 6:30 itu zawali. Jadi kalau kita hitung-hitung dari 6 ke 6 itu sudah 12 jam, tambah 3 jam berarti sudah 15 jam, tambah setengah jam lagi 15 jam setengah, tambah dengan waktu imsak. Astagfirullahaladzim. Dulu waktu puasa di Mekah, dari tengah hari itu kita sudah tak boleh bangun. Udah tak boleh bangun. Jadi karena pada waktu itu ekon tak ada. Mau tak mau pagi kita berihram, budaya pada waktu itu, budaya pada tahun 74-75an itu kita berumrah tiap pagi. Umrah pergi ke Ja'ranah, pergi ke Tan'im, kebanyakannya pergi Ja'ranah. Pergi ke Ja'ranah itu ulang alik bayarnya setakat 2 rial saja. Bolak balik setakat 2 rial saja. Kalau tak salah 1 rial saja. Pergi balik 1 rial saja bayarnya. Jadi ramainya umrah itu apa ceritanya? Apa ceritanya? Ramai sekali umrah di situ. Ramainya umrah itu bukan karena Allah Ta'ala, tidak. Ada juga unsur duniawinya, ada tujuan, ada suatu kepentingan untuk mereka, saya diantaranya, untuk mereka yang berumrah pada tiap pagi hari bulan puasa, ada yang 2 kali sehari. Satu, tahun 70-an, 74 saya ke Mekah. Yang pertama, yang namanya perempuan itu betul-betul krisis sekali. Yang namanya perempuan itu tak ada di sana. Ini kan ceritanya cerita tur kita ke sana. Dan dengan kita hijrah ke Mekah. Jadi pada waktu itu bukan sebanyak sekarang.
Sekarang Masya Allah tabarakallah tak hitungan mau kawin berapa di sana tak ada masalah. Tapi kalau pada waktu itu perempuan sedikit sekali. Di samping pula tradisi pakaian orang sana, perempuan semuanya pakai nikab, bukan pakai cadar, pakai kurdan saja, mata masih kelihatan, tidak. Pakai nikab tertutup semuanya, hitam. Sedikit pun tidak ada yang kelihatan daripada anggota tubuhnya. Nah, di waktu umrah dengan haji kan tak semacam doa. Di waktu umrah dengan haji, perempuan wajib buka muka dengan telapak tangan. Satu-satunya kesempatan untuk boleh tengok perempuan. Itu waktu umrah. Khususnya nanti pada waktu di Jirana, saya pada itu masih kanak-kanak ya, jangan macam-macam. Saya masih kanak-kanak, umur saya 14 tahunan pada waktu itu. Tapi saya tahu permainan daripada abang-abang yang tua itu kita tahu. Nah, Pak, kita juga duduk di situ memperhatikan apa yang mereka buat di sana. Jadi pergi setelah sholat subuh, perjalanan 25 km kurang lebih. Sampai ke situ belum terbit matahari. Kan karena niatnya mau ihram, jadi sejak dari rumah muka sudah dibuka. Jadi terkumpul di Ja'rana. Jadi cari jodoh tujuan yang pertama atau tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang pertama itu adalah untuk ibadah umrah. Memang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrahtun fi Ramadan tahjilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala ibadah haji. Riwayat ma'i, bersama Rasulullah. Tapi dalam waktu yang sama digunakan juga untuk mencari jodoh, untuk mencari calon suami atau untuk mencari calon istri. Pak, nanti di waktu tawaf keliling, ketemu lagi nanti waktu sa'i selisihan lagi, Masya Allah tabarakallah, sambil tasbih tadi macam melirik. Allahu Akbar. Itu sa'i 7 kali balik tuh. Jadi sampai ada antara daripada yang saya tahu, cerita dia tuh semuanya tahu, entah dia masih ingat atau macam mana, ada yang sampai sa'i tak kurang daripada 14 kali. Sa'i berapa kali? 7, bukan 14, 7. Kenapa? Dia sudah akhir lah sekali menuju Marwah, tinggal dengan doa. Pada waktu dia mau berdoa, kelihatan kekasihnya baru mulai sa'i. Ya, sa'i. Sa'i lagi sekali. Itu memori tak boleh dilupakan. Sampai ke mati-mati pun juga masih ingat. Allahu Akbar. Itu cerita bulan Ramadan. Jadi puasa di sana letih. Nanti udah tengah hari, ya Allah, letih kita. Jadi handuk, saya sebut tuala kita di waktu ihram tadi itu kita basahkan dengan air zam-zam atau dengan air, letakkan ke kepala. Ya Allah, panasnya bukan main, pada itu panas sungguh, panas betul. Jadi memang betul-betul suatu pengorbanan atau suatu ujian yang kalau pada waktu kita puasa di Mekah, di Madinah, di musim panas. Yang paling nikmat sekali puasa di musim sejuk. Selesai. Ingat permasalahan kita, tiap lafaz, kata-kata, bahasa, sebutan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia tidak mempunyai penafsiran yang jelas daripada Al-Quran itu sendiri, dan tidak mempunyai penafsiran daripada bahasa. Maksudnya menurut bahasa itu apa saja, maksudnya menurut syara itu apa saja, tidak ada takwil, tidak ada penafsiran, maka nanti akan ditafsirkan oleh huruf. 1. Al-hirzu fis sariqah, ini tak boleh cepat. Al-hirzu fis sariqah, al-hirzu itu tempat yang sesuai. Nih, seperti alat untuk merekam. Ini boleh berapa jam? Berapa jam? Boleh 10 8 jam. Canggih punya saya boleh 20 jam. Ustaz, apalah. Jadi boleh 8 jam. Ini kalau misalnya diletakkan di sini, tak terlupa atau macam mana ceritanya, pada waktu kita sedang mengambil air wudhu, kita letakkan di tempat itu. Pada waktu kita sembahyang, kita letakkan entah di mana. Terus ada yang mengambil. Apakah kalau kemudian kita temukan orang yang mengambil tadi itu dan kita laksanakan hukum Islam, apakah tangannya akan dipotong atau tidak? Jadi dengan kita hukumnya, kalau dengan benda ini diletakkan di tempat yang sesuai, yang disebut dengan hirzul mithil, itu nama hirs. Ini masalah syarikah, curi, masalah jinayat, yang di Kelantan masalah hudud. Jadi kalau kebetulan kereta yang dibuat itu hilang, mohon maaf, itu dengan si pencurinya kalau dikesan dan ditemukan, tangannya tidak dipotong. Kenapa? Sebab di bawah itu bukan tempat penyimpanan kereta, masuk ke dalam garasi dulu. Jadi kita simpan. Ataupun juga seperti dengan duit kita letakkan di mana? Kita letakkan di dalam dompet atau di dalam dompet dalam poket.
dalam dompet. Duit kita letakkan dalam dompet. Kalau kebetulan dengan dompet ini letaknya di atas meja, letaknya di atas almari, ternyata hilang jumlah duit tidak kurang daripada $100. Si pencuri kalau dikesan tidak akan dipotong tangannya. Kenapa? Sebab bukan tempat yang layak. Duit masuk ke dalam almari, almarinya dikunci. Seperti itu juga dengan emas, seperti itu juga dengan barang-barang yang berharga. Qala al-hirzu fi sariqati wa tafarruq fil bai'. Al-hirzu fi sariqah itu dengan tempat yang sesuai dengan barang yang tercuri. Ya, ini tempatnya di mana? Mungkin ini tempatnya kita masukkan ke dalam almari yang terkunci. Duit letaknya di mana? Dalam peti besi. Almari letaknya di mana? Cukup dengan di bilik. Peti ais di mana kita letakkan? Di dapur. Dengan keperluan dapur, seperti dengan mangkok, dengan gelas, dengan piring, dengan sudut. Di mana diletakkan? Sudut bukan sudut camca. Dengan camca. Di mana diletakkan? Di dapur. Cukup. Kalau seandainya ada yang mengambil, kita katakan min hirzil misal. Tapi peralatan dapur setelah kita kenduri, terus dengan peralatan dapur masih kita letakkan di bawah tangga. Masuk pencuri, dicuri, diambil, dirampas. Hitungannya tidak kurang daripada Rp2.000. Dikesan sama polis, hukum bisa dilaksanakan, tidak dipotong tangan yang berkenan. Kenapa? Sebab itu bukan hirzul misal. Jadi hirz tidak ada penafsirannya daripada syara, tidak ada penjelasannya daripada bahasa, maka dengan hirz tadi itu ditakwilkan oleh uruf. Jadi kata uruf yang semacam ini tempatnya ya boleh kita lipat dan kita masukkan ke dalam almari buruh, tak ada masalah. Kata uruf kalau seperti dengan jam letaknya di dinding. Kata uruf kalau seperti dengan duit disimpan dalam peti besi. Kata uruf kalau seperti dengan kain dimasukkan ke dalam almari. Kata uruf kalau seperti dengan rumah harus dikunci. Kata uruf kalau seperti dengan motor, seperti dengan kereta dimasukkan ke dalam gerasi di tempat yang tertutup. Kalau seandainya ada yang mengambilnya, tangannya akan dipotong. Tidur di masjid. Terus dengan kita berbantal dompet. Dompet kita letakkan di kepala, terus kita tidur. Kalau pada waktu dengan dompet kita tadi itu ditarik dari kepala kita dan dikesan sama polis, tangannya dipotong. Sebab itu mahraz dengan diletakkan kepala di situ. Tapi kalau ternyata kepala kita sudah tergelincir, sudah teralih, oke, jazakumullah. Kepala kita sudah teralih, jadi dengan dompet kita itu ada di samping, ada yang mengambil, tangannya tidak dipotong. Satu, at-tafarruq. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Itu maksud daripada tafarruq di sini. Al-mutabayyi'ani, si penjual dan si pembeli, bil khiyari, masih mempunyai leluasa untuk tidak jadi selama mereka tidak berpisah. Ma lam yatafarraqa. Maksud tafarruq itu yang macam mana? Saya beli ini berapa? 10.000 Ustaz. Oke, saya beli motor seharga motor Jago, motor Wajah, motor apa saja dengan harga Rp10.000 tunai, dibayar duitnya. Apakah kira-kira dengan ID karena ada sesuatu yang mendesak boleh tidak jadi atau menggagalkan jual beli tadi itu? Apakah juga boleh dengan saya menggagalkan jual beli atau dengan pembelian yang saya beli? Boleh saja kalau sebelum kami berpisah. Berpisah di sini tidak ada penjelasannya daripada hukum dan tidak ada keterangannya daripada lughah. Kalau macam itu kembali kepada uruf. Ini supermarket besar. Dari sini sampai ke sana ukurannya tidak kurang daripada 15 meter. 15 meter persegi pasar raya, lengkap dengan segala keperluan yang kita perlukan. Kasetnya di situ. Kita ambil barang, bayar. Kemudian dengan kita entah macam mana ada keperluan lagi dengan kita ke situ. Setelah kita ke sana, kita menerima handphone, kita menerima SMS atau menerima telepon panggilan dari rumah. Bah, Ustaz, Fulan, duit ada tak? Duit yang mana? Saya sudah beli motor atau beli komputer berapa? 4.500. Tak, duit diperlukan sekali. Nah, sekarang kalau kebetulan dengan kita yang sudah berada di situ, kita ada barang yang mau diambil. Apakah boleh kita tidak jadi mengembalikan secara paksa kepada si penjual yang ada di situ atau macam mana? Apakah saya ke sana, dia di sini dianggap tafarruq, sudah berpisah? Atau kedua-duanya tadi itu masih terhimpun di tempat yang sama? Nabi kita bersabda, al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Si penjual dan si pembeli masih diberikan leluasa untuk menggagalkan jual belinya selama mereka tidak berpisah. Ini juga dihukumkan oleh uruf.
Al-qabdu, serah terima. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Wala tabi' ma laysa indak." Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syai'i qabla qabdih. Itu hadisnya. Kalau tidak kita tidak paham. Jadi dengan hadisnya macam mana? Hadis mengatakan tidak boleh kita menjual belikan sesuatu sebelum kita menerimanya. Mohon maaf, misal di bawah Anda sudah beli kitab di bawah, dengan kitabnya masih belum Anda ambil. Kebetulan entah macam mana, juz yang pertama sudah diambil, juz yang kedua nanti menyusul pada hari Ahad, katanya pada hari Senin, tak tahu, insyaallah pada beberapa hari yang menyusul. Kesimpulannya, karena Anda sibuk, akhirnya dengan kitab tadi itu sudah dibeli, ijab kabulnya pun juga sudah, akan tetapi setelah duit diserahkan, kitabnya ditinggal di bawah. Pada waktu balik ke rumah, ada panggilan dari Malaysia, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, secepatnya cari penerbangan, cari kapal yang paling cepat balik ke Malaysia, sebab ada hal yang ingin diselesaikan dalam minggu-minggu ini. Kalau boleh hari ini juga. Ada tamas, ada tasya, ada tak ini, ada tak ini. Ala kulli hal, dengan sahabat kita tadi itu, dia sudah beli kitab banyak di rumahnya, di mana dengan kitab yang dibeli tadi itu masih diamanahkan di maktabah, di perpustakaan Darussalam. Yang pada itu dia akan terbang ke tanah air, ketemu dengan temannya, mau beli kitab. Boleh tak kitabnya tadi itu dijual? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Sebab qabla qabdihi. Tak boleh kita menjual barang sebelum kita terima. Dan ini salah. Dan ini berlaku di kalangan pedagang-pedagang kita. Tak ada yang mengerti atau tidak ada yang mengamalkan. Tahu tapi tidak mengamalkan. Macam mana? Barang masih belum diantar dari Jepun, dari Korea, dari Cina, dari mana saja. Jadi dengan barang yang diimpor tadi itu, yang walaupun duit sudah kita serahkan, tapi barang masih belum kita terima. Sebelum kita menerima barang tersebut tak boleh kita jual kepada orang lain, sebab itu qabla qabdihi. Jadi yang diceritakan keuntungan di atas angin itu dengan perniagaan yang memasyarakat atau yang sudah banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di tanah air. Keuntungan di atas angin, kita mengikuti pasaran dunia berupa gandum, dengan beras, dengan kopi, dengan teh, dengan segala-galanya, yang kalau pada waktu naik kita jual, yang kalau pada waktu harga turun kita beli. Itu bagaimana hukumnya secara Islam? Yang pertama itu muamalah Yahudiyah. Itu iktisad Yahudi yang punya ibu bapaknya Yahudi. Bagaimana untuk kita mengislamisasikan? Apakah mungkin atau macam mana? Kita dalam Islam tak boleh menjual belikan sesuatu kecuali setelah kita terima terlebih dahulu. Nah, macam mana serah terimanya? Apakah serah terimanya dari tangan ke tangan? Apakah serah terimanya cukup dengan ijab kabul? Apakah serah terimanya harus dengan kuncinya di tangan kita? Itu tergantung kepada orang. Beli ini serah terimanya tafadhal, ambil barang, bagikan duit. Itu sudah taqabud. Almari. Beli almari besarnya semacam ini. Macam mana kita mau serah terima? Apakah almari serah terimanya kita angkat dulu, tafadhal ya akhi, tafadhal ya Allah. Kalau akhwat yang beli belum waktunya untuk melahirkan pada hari itu juga. Tak boleh diangkat almari, tapi kereta misalnya, macam mana serah terimanya dengan kereta? Nah, jadi serah terima taqabud antara kereta dengan ini lain. Kalau seperti ini serah terima artinya bagikan barang, ambil duit. Berarti taqabud, sudah menjadi hak milik saya. Tapi kalau seperti dengan kereta, mungkin surat menyuratnya. Jadi dengan duit kita serahkan, kunci dia bagikan, surat menyuratnya juga dia serahkan. Itu taqabudnya. Rumah, macam mana taqabud dengan rumah? Tak boleh, rumah tak boleh diangkat. Dengan tanah tak boleh diangkat. Lembu misalnya, beli 1 ekor lembu. Macam mana taqabudnya? Cukup taqabud dengan tali yang ada di lehernya. Itu mungkin kita tarik. Jadi bukan saja dengan kita memegang talinya, itu sudah memadai. Tak mesti dengan kita angkat, dia pun juga mau mengangkatkan lembunya. Tafadhal Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ente masih sempurna atau sudah kurang setengah on atau setengah gram atau setengah apa? Jadi ala kulli hal, jelas yang seperti itu ikut kepada uruk. Waktul haid wa qadruh. Waktu haid berapa lama ikut uruk. Jadi kita tanyakan, haid yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Damul haid damun yu'rab. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang itu.
Permasalahan kita sekarang, hukum tidak menjelaskan masa haid itu 15 hari atau 1 minggu atau 24 jam yang secara jelasnya disebutkan secara umum. Lughah pun juga tidak membahas, maka kembali kepada uruf masing-masing. Ada yang haidnya 1 hari 1 malam, kita katakan itu adalah berdasarkan dengan uruf. Qala wal ihya. Allah, ini fikih ini rumit. Bukan rumit, panjang. Wal ihya'u. Ihya artinya ihya'ul mawad, memakmurkan tanah mati, begitu ya? Apa bahasa Malaysianya? Hah? Jadi tanah yang tak dimiliki oleh sesiapa. Tanah itu punya kerajaan atau punya negeri Kelantan, tapi bukannya punyanya seseorang. Jadi siapa saja yang berkeinginan untuk bangun rumah, untuk memiliki tanah tadi itu diperbolehkan oleh pihak yang berkuasa. Itu namanya ihya'ul mawad. Jadi ihya'ul mawad, saya katakan saya mau ambil 3 ekar. Saya mau ambil 3 hektar. Nah, syarat untuk kita mengihyakan, untuk menghidupkan tanah tadi itu macam mana? Apakah harus saya bangun rumah? Atau cukup saya letakkan bata, saya susun bata? Atau cukup dengan menajak, dengan mendirikan 4 tiang dari 4 sudut? Tiang. Saya bagi tanda. Saya tulis ukuran berapa meter ke sana, berapa meter ke sini milik saya. Apakah cukup sekedar itu saja untuk ihya? Atau harus kita pagar? Atau harus kita buat tembok besi atau tembok semen atau kayu? Itu juga tertakluk kepada uruf. Qala wal istila'u fil ghasbi, menguasai kepunyaan orang lain dalam rampasan. Nabi kita bersabda, man iqtasada qida shibrin minal ardi tawwaqahu Allahu min sab'i aradin. Barang siapa merampas seukuran 1 jengkal daripada bumi atau daripada tanah, akan dikalungkan Allah ke lehernya nanti pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Kira-kira maksud merampas itu macam mana? Ini punya siapa tadi itu tak tahu. Yang jelas saya pinjam sementara, saya tengok-tengok macam ni, saya masukkan ke dalam kotak saya, kemudian saya keluarkan kembali. Apakah ini sudah merampas? Satu. Yang kedua, ada motor di bawah. Motor nganggur. Kita pun juga berdiri kelamaan, betul? Akhirnya kita duduk di atas motor. Apakah dianggap merampas? Sejadah di masjid dihamparkan. Terus dengan kita pada waktu kita datang, kita sudah di atas sejadah orang lain. Apakah hukumnya merampas? Nah, itu maknanya istilah. Hukumnya istilah. Jadi istilah merampas kepunyaan orang lain, yang pertama itu dengan niat, yang kedua dengan cara perbuatannya. Cara atau dengan suatu niat yang terlintas di dalam hati untuk mengambil, untuk menguasai kepunyaan orang lain, itu disebut istilah fil ghasbi. Wal ittifa'u fi niyati salati bil muqaranatil urfiyah. Muqaranah urfiyah 1, muqaranah haqiqiyah 2. Muqaranah haqiqiyah kedua belah tangan waktu kita takbir. Dua belah tangan waktu kita takbir. Tangan kita akan bergerak, mulut kita akan berlafaz, kemudian dengan hati kita akan berniat. Hati 1, tangan 2, mulut 3. Menseragamkan dengan gerak yang sama pada waktu yang sama dan pada detik yang sama, itu disebut dengan muqaranah haqiqiyah. Allahu Akbar. Akbar tangan di sini, mulut dengan zikir habis, hati juga dengan niat selesai. Jadi permulaannya sama. Al mulut, hati nawaitu. Tangan bergerak, gerak tangan, gerak hati, gerak mulut dalam waktu yang sama. Itu namanya muqaranah haqiqiyah. Muqaranah urfiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini muqaranah urfiyah. Jadi kadang-kadang takbir dulu. Sudah selesai takbir, Allahu Akbar. Ada juga takbir awal, Allahu Akbar. Jadi tangan sudah diangkat, mulut masih belum bercakap. Atau juga dengan mulut sudah bercakap, tapi tangan masih belum bergerak. Apakah kira-kira daripada mulut, niat juga diniatkan di dalam hati, atau lebih awal niat daripada mulut, atau mulut awal niat menyusul? Kalau tidak bersamaan itu disebut dengan muqaranah urfiyah. Qala bihaitsu yu'addu mustahdiran li sholati ala maqtarahu Imam An-Nawawi wa ghairuhu wa ta'rif al-luqatah. Ini barang. Harganya dapat 300 ringgit. 400, 500,
500-an. Oke. Barang ini hilang. Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak hilang. Misal saja, jangan khawatir. Kena dilihat terus, hati-hati kalau hilang. Jadi ini seperti ini. Kalau tercecer, kalau kebetulan dengan kita menemukan dompet saya sudah ini tak jadi diralat. Di dompet tak banyak juga duitnya. Kalau duitnya banyak saya juga tak mau buat misal. Kalau hilang duitnya tak banyak. Jadi dompet macam ini kita temukan. Kita temukan dompet, kemudian kita buka, lihat dalamnya ada kad, ada duit buruk, hitung, dolar ada, tak ada, ringgit ada, tak ada, pon ada, beberapa hitung. Jadi dengan kita sekarang berkewajiban untuk mentakrif, untuk mengumumkan, untuk mengenalkan barang yang kita temukan tadi. Itu namanya ta'rif bil luqata. Luqata barang tercecer. Berapa lama kita takrifkan? Dimana dengan barang yang tercecer, kalau setelah kita umum, barang tersebut boleh menjadi hak milik kita, tapi setelah kita takrifkan terlebih dahulu. Takrif artinya memperkenalkan. Jadi kalau seandainya seumpama ini kita perkenalkan kira-kira dalam jangka berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang ada ketinggalan barang di rumah Terengganu, silakan berhubungan dengan kami. Terus lepas maghrib pengumuman. Kemudian diumumkan kembali pengajian hari berikutnya. Apakah tiap hari sampai 1 bulan pengumuman kita mengenai ini? Tak. Cukup 3-4 kali kita umumkan. Kalau ada ya datang, kalau tak hilang. Sementara kalau dengan duit, kebetulan kita dapat duit tidak kurang daripada 1 bilion. Buat pengumuman macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang merasa kehilangan duit? Silakan hubungi saya. Dia hanya cakapnya pun juga sekali, itu pun tuh di situ tak pakai mikrofon lagi, tak pakai mic. Siapa yang mengaku duitnya banyak? Itu tak boleh dijadikan hak milik, tak boleh. Kenapa? Sebab kalau duit sampai 1 bilion, dia mengaku. Siapa yang merasa kehilangan duit, jangan sebutkan pon kah, ringgit kah, rial kah, apa. Yang dengan kita sudah tahu hitungannya berapa, dolarnya berapa, ringgitnya berapa, poundnya berapa, semuanya berapa. Supaya kalau pada ada yang mengaku, kita boleh uji dia. Kita kata, iya memang betul kami ada dapat duit. Berapa duit Anda? Duitnya apa? Ringgit atau pon? Kayak tadi uang saya real. Kita katakan mohon maaf, yang kami temukan bukan real. Wal masafatu bainal imam wal ma'mum. Uruf juga jarak antar imam dengan makmum. Imam sana, makmum sini, boleh tak ikut mengikut? Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Boleh tak ikut mengikut? Kalau kebetulan imamnya di hai sabi, sedangkan dengan makmumnya di hai ashir. Sementara dia boleh tengok. Dia dengan kamera video. Jadi dengan suara imam lantang, dengan gambar imam kelihatan, gerak-gerik imam boleh diikuti. Imam dimuhandisin, sementara dengan makmumnya ada di hai ashir. Boleh berjamaah. Jadi kita katakan, kalau seandainya jarak antara imam dengan makmum tadi itu tidak lebih daripada 300 hasta, tanpa ada pelindung yang memisah antara imam dengan makmum, berjamaah hukumnya jaiz. Wa qalu fil aimani annaha tubna awalan 'ala al-lughati summa 'ala al-urfi wa kharaju an dzalika fi mawadhi'a. Dan keluar daripada kaedah di atas, walam ya'tabiru fiha al-urfu, mereka tidak mengambil ibrah, tidak berpedoman lagi dengan uruf, sedangkan dia tidak mempunyai dhabit daripada syarak dan bahasa. Di antara daripada yang terkecualikan daripada kaedah kita di atas, kaedah kita di atas, tiap yang tidak ada keterangannya daripada syarak dan bahasa akan kita tafsirkan secara uruf. Tapi ada yang terkecuali. Satu, al-mu'atat. Mu'atat seperti kita belanja di masjid itu namanya mu'atat. Ambil barang serah duit itu namanya mu'atat. Mazhab Syafi'i tidak sah, yang dimakan tidak halal, yang diminum pun juga syubhat. Duit tak boleh diambil dan tak boleh kita gunakan. Yang betul macam mana? Yang betul, saya beli barang ini seharga 500 ringgit, saya jual seharga. Kadang-kadang orang Cina di Malaysia buat akad ijab kabulnya aneh juga, Cina. Dan itu dimasalahkan. Kalau kita akad jual beli dengan orang Cina, dengan Hindu, dengan non-Muslim, apakah perlu ijab kabul atau tidak? Ijab kabul juga dengan penafsirannya itu kepada uruf, tidak mesti dengan bahasa ijab kabul. Kujual dan kubeli mungkin dengan bahasa-bahasa yang seumpamanya. Jadi macam mana dengan bai'ul mu'afat? Bai'ul mu'atat ini dengan lemet barang sudah ada.
tulisannya 15 jene, tulisannya 10 ringgit, tulisannya 60 ringgit. Kita ambil barang sendiri, kita ambil barangnya, bagikan duit kepada si penjual. Dia tak cakap apa-apa, kita pun juga tidak cakap apa-apa. Itu namanya mu'aqad. Mu'aqad menurut mazhab Syafi'i hukumnya batil. Yang kedua, kalau dengan barang yang murah seperti dengan ulama, sayur menyayur tidak mengapa. Tapi kalau dengan barang yang berharga harus dengan ijab kabul. Yang ketiga, boleh berharga atau tidak berharga, boleh dengan sistem mu'aqad. Selesai. Walau i'tidat la jarma, tidak salah. Nawawi qala al-mukhtaru ar-rajihu dalilan as-sihhatu. Imam Nawawi berpendapat yang lebih kuat dalilnya sah bai'ul mu'aqad enak. Ayo, misalnya kalau kita seperti dengan peti ais yang ada di tepi jalan tuh, tulisannya situ RM1. Jadi dengan Melo RM1, teh RM1, kopi RM1, itu RM1, semuanya RM1. Merenda, Pepsi, Coca-Cola, pas pelajaran semua RM1,5. Masukkan duit. Tuh kan, lebih kurangnya tetap punya gugur satu. Ini mana ijab kabulnya? Ini sekarang boleh tak kita minum? Kita mau minum kok buka puasa? Kita kata, saya beli ya. Dia tak paham. Jadi mana ijab kabulnya? Mungkin ijab kabulnya itu seperti saya jual, kemudian jatuh, itu namanya ku beli. Jadi cukup ijab kabulnya seperti itu. Itu mau apa? Kalau tidak, tak boleh dengan kita minum di tepi-tepi jalan, beli dengan cara semacam itu. Qala wa minha masalatu istisna'is jariyati adatun bil amali bil ujrah la yastahiquna syai'an idza lam yashtaritu bil asah. Jadi as-sunnah ini kalau dengan bahasa kita lebih kurangnya dengan barang tumpahan. Jadi kalau kita membeli barang tumpahan, jadi dengan kita katakan Makji, saya minta buatkan kowe, minta buatkan cocor, atau kita minta bikinkan kursi atau almari atau dengan hal-hal yang seumpamanya, yang dengan kita meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu yang kalau kebetulan si yang membuatkan tadi itu tidak jelaskan atau tidak menetapkan bayarannya berapa atau upahnya berapa, itu disebut dengan istina'us sunnah. Qala al-jariyati adatuhum bil amali bil ujrah, yang berlaku adat kebiasaan mereka berbuat itu dengan upah. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan upah kalau tidak disyaratkan. Misalnya ayat tauban ila khayyatin liyukhayyitau aw qassarin, qassar tukang cuci untuk mencucikannya, aw jalasa baina yaday halakin, atau duduk di hadapan tukang gunting, fahalaka ra'sahu aw dallalin tadalakahu, atau kita duduk di hadapan tukang gunting, kepala kita, rambut kita dicukur, atau dengan kita masuk ke pejabatnya tukang pijak, tukang urut, terus dengan kita diurut, au dakhala safinatan, atau kita naik kapal biiznin, dengan izin daripada kaptennya, wasara ila sahil, terus kita seperti kita nyebrang feri sampai dibawa ke seberang sana, sebelah Pening misalnya. Qala ausara ila sahil, apakah mereka yang berkhidmah dengan kita tadi itu mustahil untuk mendapatkan upah atau tidak, itu juga tertakluk kepada urub. Qala wa amma dukhulul hammami, hammam bukan tandas, hammam tempat mandi uap. Ini istilah dahulu, istilah bahari kata orang Kalimantan. Jadi al-hammam lain dengan hammam di sini. Hammam di sini berarti tandas. Hammam pada waktu itu berarti tempat mandi uap, tempat mandi. Jadi sudah pernah saya sebutkan, hammamati masih ada di Madinah sampai pada masa kita sekarang. Kalau di Mesir juga ada di tempat-tempat tertentu, bahkan ada film Mesir masyhur sekali. Film itu jangan dicari, film itu porno sekali. Orang kata porno filmnya, tapi tak juga selalu porno. Hammam Malatili. Jadi hammam Malatili itu pernah menghiburkan masyarakat Mesir, di mana dengan pemainnya secara buka-bukaan, telanjang bulat, yang kelihatan ceritanya di dalam tempat mandi uap. Jadi istilah daripada hammam dengan bahasa dahulu, bilik pertama dengan kita untuk kita menanggalkan pakaian, masuk bilik yang kedua suasana udaranya hangat sekali, kita sampai keluar puluh, sampai keluar keringat, kemudian masuk pada bilik yang ketiga itu dengan airnya ada yang sejuk dan juga ada air panas. Jadi tujuan orang masuk ke tempat itu tidak lebih daripada liseha, untuk kesehatan, untuk istijmam, itu yang disebut dengan hammam. Permasalahannya sekarang, yang jelasnya di situ tidak ada tarif, tidak ada berapa bayarannya, tidak dijelaskan.
Hanya kebiasaannya kalau kita masuk mesti kita bayar. Toki tidak ada, yang jaga pun juga tidak ada, atau jaga tapi tidak bagi tahu berapa bayarannya. Qala fa innahu yujibul ujra. Kalau pada waktu kita mandi di tempat mandi uap, maka kita wajib bayar upah yang walaupun tidak disebut. Kenapa? Sebab dengan yang masuk ke dalam hammam tadi itu mustawfin, telah memanfaatkan, telah menerima manfaat daripada hammam bisukutihi wa hunaka sahibul manfaati sarafaha. Kalau dengan yang tadi dia yang bagi, kalau dengan yang ini kita yang gunakan. Apa bedanya? Ini kan kain, kita bagikan kepada tukang gunting. Dia guntingkan kain kita jadi baju. Kalau tak disyaratkan berapa upah, kita tak wajib bayar upah kepada tukang jahit. Apa bedanya dengan hammam? Hammam kita masuk mandi, selepas kita mandi kita wajib bayar, yang walaupun tapi tidak disyaratkan sebelumnya. Perbedaannya, kalau dengan yang tadi dia yang mengguntingkan, sementara kalau dengan yang di sini kita yang memanfaatkan fasilitas hidup atau fasilitas yang ada di hammam yang berkenaan. Jadi ada beda. Wa minha lam yarji'u fi dhabti muwalatil wudu. Wudu sunat bermualat, artinya berturut-turut. Berturut-turut itu yang macam mana kira-kira? Apakah kalau pada waktu kita mengambil air wudu, muka kita cuci di rumah Terengganu, dengan tangan kita basuh di rumah Kelantang, dengan kepala kita sapu di Tahrir, dengan kaki kita cuci di Ataba? Sah ada kira-kira wudu kita semacam itu? Jadi kita mau sembahyang sekarang, wudu kita semacam itulah gambarannya. Allahu Akbar. Kita katakan menurut mazhab pendapat ulama Syafi'iyah yang terkuat, mualat hukumnya sunat saja. Makna daripada hukumnya sunat, kalau kebetulan dengan kita berwudu di Dauhah, kita basuh muka di Qatar, terbang 3 jam dari Qatar menuju Kairo. Di Kairo kita cuci tangan, kemudian kita sambung perjalanan kita ke Iskandaria 1 jam lagi, kita sapu kepala kita di Iskandaria. Kemudian dari Iskandaria kita naik pesawat terbang ke Libya, sembahyang subuhnya di Libya. Boleh, silahkan saja. Tidak bermualat, tidak problem. Kenapa? Sebab mualat hukumnya sunnah. Itu maksud perkataan yang disebutkan di sini. Kan asik sekali itu. Jadi wudu di mana? Basuh muka di Malaysia, basuh tangan di Dauhah, sapu kepala di Mesir, cuci kaki di Mekah, sembahyangnya di Madinah. Masya Allah, tabarak ashabil khatawat. Tahu ashabul khatawat? Ashabul khatawat itu tak ada istilah kita sekarang. Ashabul khatawat itu para aulia ilahi salihin yang Allah bagikan leluasa kepada mereka yang boleh berada di tempat yang mereka kehendaki tanpa menggunakan peralatan-peralatan yang kita gunakan sekarang ini. Itu disebut dengan ashabul khatawat. Sekali melangkah ada di Mekah, sekali berjalan ada di Madinah, sekali berjalan ada di Baitul Maqdis. Nah, dahulu banyak ulama-ulama yang semacam itu. Jangankan dengan para aulia, setan saja sanggup berbuat semacam itu. Ibrit saja sanggup berpindah-pindah dari tempat ke tempat. Nih, setan saya ikut juga datang ke Mesir, padahal dia tidak dapat visa dari kedutaan Mesir. Paspor tak ada, tiket tak ada, taunya ada juga ikut di sini. Mana buktinya? Masih tetap mewas-was kita untuk berbuat yang tidak betul? Masih tetap mewas-was kita untuk kita mengerjakan perkara-perkara luca? Masih tetap mengajak kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan Allah? Maknanya syaitan itu senantiasa menyertai kita di mana saja kita berada. Padahal pada waktu kita berpindah dari tempat ke tempat, dia tidak pernah beli tiket, tidak pernah naik kapal terbang, tapi ternyata berleluasa untuk berpindah dari tempat ke tempat. Maknanya, kalau dengan syaitan punya leluasa seperti itu, macam mana kalau dengan kekasih Allah?